Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku bakal re-upload video yang udah pernah aku upload sebelumnya. Jadi tentang metode OBE atau operasi baris elementer. Apa sih metode OBE gitu ya? Metode OBE adalah metode yang dapat digunakan untuk mencari suatu inverse matrix. Sebenarnya ini adalah video lama yang teman-teman udah request berulang-ulang gitu. Aku minta maaf banget karena audio di video sebelumnya itu harus di take down gitu ya, karena perihal copyright. Aku nggak tahu ternyata instrumen itu kena copyright. Oh my god. Oke, but I'm sorry. That's why aku bakal upload video ini dan semoga ini membantu teman-teman dalam belajar aljabar linier. So, langsung aja kita mulai. Let's go. Oke teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, hari ini kita akan belajar metode operasi baris elementer atau yang disingkat dengan OBE. OBE ini untuk apa sih? Yaitu untuk mencari inverse suatu matriks. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk suatu matriks A jika dikalikan dengan A inverse-nya itu akan menghasilkan matriks identitas. Yang mana matriks identitas itu ada yang satu-satunya itu di jajar genjangnya, sisanya 0 ya. Nanti aku liatin gimana bentuknya. Nah, maka ketika kita ingin mencari A inverse-nya, maka rumus yang bisa kita gunakan adalah sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoint A. Too complicated ya. Pertama kita harus cari determinan A-nya dulu, kemudian kita harus cari adjoint A-nya. Itu kan ribet ya. Maka adanya metode OBE ini salah satu solutif untuk mencari suatu inverse. Gimana sih cara penggunaan metode OBE? Ada 3 cara untuk menggunakan OBE. Yang pertama, kita bisa menukar suatu baris dengan baris yang lain untuk mengubah suatu matriks itu menjadi identitas. Kemudian yang kedua, kita bisa mengalihkan baris dengan angka yang bukan 0. Jadi bisa bilangan positif atau negatif. Yang penting bukan angka 0. Kemudian yang terakhir ada caranya menjumlahkan kelipatan sebuah baris dengan baris yang lain. Bingung Kak, bingung. Complicated banget kalimatnya. Oke, jadi untuk mempermudah kita langsung masuk ke contoh soal. Let's go. Jadi kita akan belajar ordo 3 kali 3-nya dulu. Nah, di sini aku ada soal dengan matriks 3 kali 3 ukurannya. Kemudian nilainya ada minus 5, 5, minus 1, 5, minus 6, 2, minus 1, 2, dan minus 1. Ini adalah matriks simetri. Apa sih matriks simetri? Matriks simetri adalah matriks dengan ukuran yang sama. Misalnya 3 kali 3, 2 kali 2 gitu ya. Nah, gimana caranya untuk mencari A inverse-nya gitu ya. Jadi caranya yang tadi kan, rumusnya tadi kan A dikali A inverse itu sama dengan matriks identitas. Maka kita bisa letakkan matriks A-nya. Jadi kita anggap matriks ini kita sebut matriks A ya. Kita sebut matriks A. Kemudian ini matriks A ini kita letakkan dengan garis gini ya. Sebelahnya kita letakkan matriks inverse. Inverse itu yang aku bilang satunya di jajar gendangnya, sisanya angkanya adalah angka 0. Kemudian kita akan menukar gitu ya, menukar matriks ini sehingga yang di sebelah ini menjadi matriks identitas dan yang di sebelah ini menjadi hasilnya atau A inverse-nya. Begitulah cara metode OBE bekerja. Intinya kita nuker ini deh. Dengan ketiga cara tadi, ada cara yang pertama menukar salah satu baris, mengalihkan baris dengan angka yang bukan 0, atau menjumlahkan kelipatan sebuah baris. Oke, langsung aja kita masuk ke perhitungannya. Oke, yang pertama kita pengen ngubah dulu nih. Minus 5 ini berubah jadi angka 1 kan kalau di sini ya. Gimana caranya gitu ya? Gimana merubah minus 5 ini menjadi angka 1? Apakah kita bisa dengan cara yang pertama, menukar salah satu baris dengan baris yang lain? Apakah ada di barisan yang ini, itu yang nilainya 1 buat ditukar? Gak ada kan, ini kan 5 angkanya, ini minus 1. Gak bisa ditukar dong dengan 5. Minus 5 ini gak ada. Oke, cara 1 coret gitu ya. Cara kedua, mengalihkan baris dengan angka yang bukan 0. Bisa bilangan positif atau bilangan negatif. Kita coba. Misalnya aku coba kaliin dengan angka bilangan negatif, yaitu 1 per minus 5 dikali dengan B1. Misal, aku langsung cobain ya. 1 per minus 5 dikali minus 5. Hasilnya berapa tuh? Minus 5 dibagi minus 5. 1 dong. Oke, berarti kita gunain cara yang kedua. Nah, ketika kita udah pakai cara yang kedua, itu berarti bukan hanya digunakan untuk di indeks ini saja, tapi kita gunakan perhitungan itu untuk berlaku satu barisnya. Jadi semua yang ada pada baris pertama maka akan kita kalikan dengan 1 per minus 5.
Jadi 1/-5 dikali -5, 1/-5 dikali 5, 1/-5 dikali -1, dan seterusnya. Sehingga didapatkanlah nilai 1, -1, 1/5, -1/5, 0, dan 0. Jadi ini udah berubah ya, baris pertamanya ininya udah bener nih, orange. Oke, kita udah dapat nilai 1, nilai pertama untuk identitasnya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke yang kedua. Dari yang hasil pertama tadi kita taruh di sini. Langkah selanjutnya, untuk menjadi matrik identitas kan kita butuh angka 0 nih di baris keduanya. Gimana cara kita merubah 5 ini menjadi angka 0? Pakai menukarkan salah satu baris dengan baris yang lain? Apakah ada angka 0 di baris ketiga dan baris 1? Gak ada ya. Berarti cara pertama tetot, gak bisa. Cara kedua, mengalihkan baris dengan angka bukan 0. Bisa bilangan positif atau negatif. Contoh, kita cari 5 dikali 5, hasilnya 25. 5 dikali -5, hasilnya -25. Apakah itu menghasilkan angka 0? Enggak, berarti cara yang kedua juga enggak bisa. Kita pakai cara ketiga, menjumlahkan kelipatan sebuah baris dengan baris yang lain. Nah, ini cara apa ya? Cara gampang ngapalnya gitu. Kalau teman-teman apa sih maksudnya? Ini belibet banget kalimatnya gitu ya. Ya cara gampang rumusnya adalah B2 ditambah, ini pokoknya harus selalu B2 ujungnya. Kita cari nilai yang B1-nya itu nilai angkanya 1 gitu ya. Maka kita gunakan B1 gitu ya. Karena yang angkanya 1 itu adalah B1. Pokoknya nilainya itu ketika dijumlah harus 0 gitu. Kalau misalnya kelipatannya ini nilainya positif, maka kita gunakan B3. Jadi kan 5 dikali -1 ditambah dengan B2-nya 5, 0 juga hasilnya. Pokoknya yang penting di sininya tuh disesuaikan aja berapa kelipatannya. Mau pakai angka minus atau pakai angka positif, bebas teman-teman, terserah. Nah, di sini aku pakai angka -5 dikali dengan B1 ya. B1 ini 1. Kita coba hitung ya. -5 dikali 1 -5. Ditambah B2-nya 5. Berarti hasilnya adalah 0. Benar. Berarti kita bisa pakai cara ini. Kalau udah bisa benar, berarti mulai kita implementasikan buat satu baris ke sampingnya. Sehingga didapatkanlah nilai 0, -1, 1, 1, 1, 0. Gitu ya. Jadi -5 dikali -1, 5 ditambah -6, -1 gitu ya. Ini juga sama. Matematika biasa lah yang perhitungannya. Oke, berarti kita udah dapat nih identitas 1 dengan 0-nya. Berarti langkah selanjutnya di sini kita harus nyari angka 0 lagi. Oke, kita masuk ke 3. Ketiga, kita juga pakai cara yang sama. Kita pakai rumus yang ketiga, yaitu 1. Nah, ini kayak aku bilang tadi, B3 ujungnya pasti B3. Yang tinggal di sininya aja nih mau pakai yang kayak mana gitu ya. Kalau aku di sini pakainya yang pakai B1. Jadi 1 dikali 1 ditambah dengan B3-nya -1. 1 dikali 1, 1. Dikurang B3-nya -1 kan. Jadi 1 dikurang 1 nilainya 0. Itu udah benar, maka diimplementasikan ke semuanya sehingga didapatkanlah nilai 0. 0, 1, -4/5, -1/5, 0, 1. Jadi kalau dihitung ini dapatlah nilai baris yang ini ya, yang paling bawah ini. Oke, lanjut lagi cara keempat. Lanjut lagi tahapan keempat. Nah, di tahapan keempat ini kita mau mencari nilai 1 di sini ya, nilai matriks lagi di sini. Teman-teman boleh loh mau mulai dari 0 lagi di sini atau mau coba dulu 1 di sini. Bebas. Tapi kalau aku lebih suka pertama itu dicoba dengan angka 1-nya dulu gitu ya. Jadi 1 juga dulu di sini. Jadi kita cari nilai 1 dulu. Seperti biasa rumusnya apa? Mengkalikan baris dengan angka 0, bisa bilangan positif atau bilangan negatif. Untuk jadi ini nilai angka 1 berarti dia perlu dikali angka berapa? -1 ya. Jadi kan min ketemu min kan dia akan menghasilkan angka positif. Nah, kalau ini udah benar menghasilkan angka 1, maka kita kalikan semuanya dengan -1. Didapatkanlah ini -1 dikali 0 ya tetap 0, -1 dikali -1, 1, -1, -1, -1, dan ini angka 0 gitu. Setelah dapat, kita next lagi ke tahap yang keempat. Caranya juga sama, tapi sekarang kita cari angka 0 di atas ini, di bawah sini ya. Kita cari yang ketiga dulu. -1 rumusnya sama ya. Kalau nyari B3, di ujungnya B3 tinggal B2-nya aja nih. Mau dikaliin dengan kelipatan berapa. Kalau B2-nya itu angkanya positif gitu ya. Ini kan B2-nya 1 ya. Berarti ininya kita pakai -1. Ditambah dengan B3-nya 1. -1 ditambah 1, 0 gitu ya. Jadi udah benar. Kalau udah benar 0, maka implementasikan semua rumusnya ke baris yang dikalikan gitu. Jadi 1 dikali 0 tambah 0 -1 itu hasilnya 0, -1 tambah 1 itu 0, -1
kali minus 1, 1, ditambah minus 4 per 5, didapatkanlah hasil 1 per 5 gitu, dan seterusnya. 4 per 5, 1 dan 1 hasilnya. Oke, lanjut lagi yang keenam, kita pengen cari nilai 0. Kita pengen cari nilai 1 dulu nih yang di sini ya. Yang aku bilang tadi, kita selesain dulu satunya. Maka rumusnya adalah 5, 1 per 5 dikali dengan 5. Ya, biar dia menghasilkan angka 1, biar 5-5-nya dicoret tinggal sisa 1 gitu ya. Itu udah benar, maka bisa diimplementasikan rumusnya satu barisnya gitu. Dapatlah nilai 1. Oke, sisa 3 lagi ya, 1, 2, 3. Kita selesaikan di tahap 7. Tahap 7 kita bakal cari nilai 0 yang di sini. Rumusnya sama, kita lipatkan suatu baris dengan baris yang lain. Rumusnya sama, B ujungnya ya. Tinggal kita cari di sini, kelipatan berapa yang bisa bantu buat hasil ini jadi 0. Oh, kita gunain 1 dikali B2. 1 dikali B2, 1. Ditambah B1 minus 1. Minus 1 ditambah minus 1, ya hasilnya 0. Maka kalau udah benar, kita implementasikan semua sehingga dapat nilai 1, 0, minus 4 per 5, minus 6 per 5, minus 1, dan 0. Oke, tahapan yang terakhir itu adalah 0. Tahapan yang ke-8 dengan mencari angka 0 lagi gitu ya, yang di atas sini. Yang pada baris ke-2, rumusnya sama, B2, tinggal ini kita cari kelipatannya. Yaitu berapa ya? 1 dikali B3, didapatlah nilai 1. Kemudian ditambah B2 minus 1, 0. Maka udah benar, diimplementasikan, dapatlah nilai 0, 1, 0, 3, 4, 5. Oke? Tahap selanjutnya yang terakhir ini adalah untuk mencari nilai 0 di bagian sini. Kita bisa pakai rumus yang sama. B1 di ujungnya, kemudian B3-nya dikali dengan nilai berapa yang bisa menghasilkan 0. Ini kan minus 4 per 5. Oh, berarti 4 per 5 dikali angka positif aja, yang cari yang angka 1 ya. Kemudian 4 per 5 ditambah minus 4 per 5 hasilnya 0. Setelah itu implementasikan. Dapatlah nilai yang ini 1 tetap ya. Kemudian yang ini 0, yang ini juga 0. 4 dikali 4, 16 dibagi 5, kemudian dikurang 6 dibagi 5, dapatlah 10 bagi 5, 10 bagi 5 dapatlah 2. Kemudian ini juga dapat angka 3, ini dapat angka 4. Sehingga didapatlah inverse-nya adalah 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 5. Nah, sebenarnya kalau teman-teman baca polanya ya, untuk mencari yang jajar genjang, itu dia selalu menggunakan nilai yang mengalihkan baris dengan angka bukan 0. Atau bisa bilang positif atau bilangan negatif. Kalau untuk mencari nilai yang 00-nya itu selalu pakai rumus yang ketiga, menjumlahkan kelipatan sebuah baris dengan baris yang lain. Nah, tapi terkadang ketemu juga soalnya tuh nggak ribet gitu. Kalau ini kan nggak ada yang bisa kita tukar-tukar barisnya kan. Kadang juga ada soal yang udah dari soalnya tuh ada angka 0 sama 1. Kalau ada yang kayak gitu ya teman-teman tinggal tukar-tukar aja barisnya. Yang satunya naikin ke atas, 0-nya turunin ke bawah gitu-gitu. Jadi tergantung tipe soalnya. Dan aku harap teman-teman ketemu soal yang mudah. Oke, kalau ada yang mau ditanyain boleh banget buat drop di kolom komentar. Oke, dan selanjutnya aku bakal spill tentang ini. Coming soon. Tunggu ya. Thank you yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk nonton yang ordo 4x4-nya juga, bakal aku upload soon gitu ya. Jadi tunggu aja. See you in another video. Bye-bye.